Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu Piala AFF 2022 yang pada saat ini sudah mencapai babak semifinal, yang mana Indonesia kemarin baru saja lolos setelah mengalahkan Filipina dengan skor tipis 2-1 di pertandingan terakhir grup A. Nah, dengan lolosnya Indonesia ke semifinal, maka akan melawan juara grup B yaitu Vietnam. Pertandingan pertama akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Januari 2023 besok. Nah, inilah yang menjadi pertandingan yang cukup menentukan karena bermain di kandang dan Indonesia harus memenangkan pertandingan pertama di kandang melawan Vietnam. Nah, jika Indonesia menang di kandang sendiri, maka Indonesia akan dengan mudah di pertandingan leg kedua nantinya melawan Vietnam di kandang Vietnam, yang mana seperti yang telah kita ketahui, Vietnam apabila bermain di kandangnya sendiri maka juga akan banyak penonton yang hadir di stadion kandang Vietnam. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Selain dari memang kualitas dari tim Vietnam yang jauh di atas kita, apalagi didukung oleh supporternya sendiri pada leg kedua nanti, maka Indonesia harus mewaspadai hal ini. Oleh karena itu, di kandang sendiri Indonesia harus memanfaatkan peluang ini. Nah, kemarin melawan Filipina menang 2-1. Indonesia unggul 2-0 terlebih dahulu, namun lagi-lagi Indonesia kebobolan 1 gol. Nah, inilah yang menjadi catatan Indonesia tentang lini pertahanan yang masih sering kecolongan atau sering gugup apabila diserang oleh lawan, sehingga Indonesia lagi-lagi kebobolan. Nah, dari segi permainan pada pertandingan Indonesia melawan Filipina di awal-awal babak cukup bermain menekan sehingga Indonesia banyak sekali mengalami kesulitan. Namun Indonesia bisa mengimbangi dan akhirnya bisa mencetak gol di pertengahan babak ke 1. Nah, itulah yang menjadi keunggulan Indonesia sehingga bisa menang 2-1. Nah, namun dari hasil 2-1 tersebut banyak sekali catatan, yaitu tadi seperti yang telah saya katakan, lini pertahanan memang harus diperbaiki karena memang pada saat itu Jordi Amat tidak bermain dan Fahrudin Rizky Ridho menjadi palang pintu sebagai center back Indonesia. Nah, lagi-lagi masalah egoisme dan juga masalah buang-buang peluang ini yang dari pertandingan pertama melawan Kamboja sampai di pertandingan terakhir kemarin, itulah yang menjadi kendala tim nasional Indonesia. Seharusnya Indonesia bisa mencetak banyak sekali gol, namun lagi-lagi penyelesaian akhir yang kurang bagus dan juga masalah egoisme pemain, yang mana banyak sekali peluang-peluang seperti yang paling mencolok adalah Rizky Kambuaya yang mana menggiring bola hanya berhadapan dengan satu back dari Filipina, dan di sebelah kiri seharusnya ada Spaso yang berada di posisi kosong, namun justru Ricky Kambuaya menggocek-gocek bola, tidak mengoper ke Spaso, yang mana akhirnya peluang untuk mencetak gol itu gagal. Nah, inilah yang harus diperbaiki oleh tim nasional Indonesia. Nah, banyak sekali cuitan-cuitan dari netizen, baik itu di media sosial dan di masyarakat, yang mana banyak sekali mengatakan kelemahan Indonesia adalah masalah egoisme dari pemain-pemain
yang ada di Indonesia ini. Sebut saja Sadul Ramdhani, Ricky Kambuaya, Egy, yang mana mereka yang seharusnya bisa diandalkan dan menjadi harapan untuk skuad tim nasional justru bermain sangat egois dan tidak bermain untuk tim. Nah, inilah yang harus diperbaiki oleh mereka. Dan selain itu, Witan Sulaiman pada saat melawan Filipina bermain tidak bagus dan seperti kelihatan kehilangan sentuhan oleh Witan Sulaiman. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi penyebab mandulnya atau sedikitnya gol yang dicetak oleh Indonesia di fase grup A ini. Nah, itulah yang harus diperbaiki, dan nanti pada saat melawan Vietnam di GBK, Indonesia seharusnya bisa menang, karena seperti yang telah kita ketahui animo supporter dari Indonesia sangat besar sekali. Dan sampai hari ini saya melihat di situs tiket online yang mana ada beberapa kategori tiket yang sudah habis dan masih menyisahkan beberapa tiket VIP yang memang harganya cukup mahal, sekitar 750.000 sampai 1 juta. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia, karena Indonesia di sini harus memanfaatkan peluang secara maksimal agar Indonesia bisa lolos ke partai final, meskipun masih ada pertandingan leg kedua nantinya. Jika seandainya Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam di leg pertama, di leg kedua Indonesia harus bisa bermain maksimal di kandang Vietnam. Oleh karena itu, seperti yang telah saya katakan tadi, bermain di kandang Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup besar. Dan apabila di pertandingan kedua nanti Indonesia bisa bermain lebih rileks dan hanya bermain aman saja ketika bermain di kandang Vietnam. Nah, oleh karena itu pada pertandingan melawan Vietnam di GBK nanti harus bermain semaksimal mungkin. Jangan sampai hal atau kejadian yang terjadi pada saat melawan Thailand terulang kembali. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan passing, banyak sekali peluang yang disia-siakan, dan kesalahan-kesalahan lain, sehingga Indonesia yang seharusnya bisa unggul namun harus kebobolan pada saat melawan Thailand. Nah, dari segi kualitas memang antara Thailand dengan Vietnam ini hampir merata. Jika di pertandingan sebelumnya melawan Thailand, Indonesia bisa bermain imbang dengan skor 1-1, dan Indonesia pada saat itu bermain cukup bagus, meskipun masalah egoisme dan buang-buang peluang ini masih ada. Namun pada saat melawan Thailand, jika dibandingkan dengan pertandingan di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia sangat mengalami peningkatan. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh Indonesia jika melawan Vietnam, dan seharusnya Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di GBK jika tidak terlalu banyak melakukan kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang harus diperbaiki, dan mungkin masalah egoisme dan masalah buang-buang peluang ini seharusnya sudah beberapa kali disinggung, baik itu di media sosial maupun di medsos, dan di media sosial maupun di media massa. Dan mungkin saja pelatih Sintayong sudah memberikan wejangan kepada pemain-pemain tim nasional Indonesia, namun semua ini tergantung dari pemain Indonesia sendiri, apakah mau merubah permainan mereka atau tidak. Dan intinya semua skuad tim nasional Indonesia harus mempunyai satu kesatuan, satu kesamaan, bahwa Indonesia ini harus juara, tidak melihat siapa nantinya yang akan menjadi pahlawan, siapa yang nantinya akan menjadi pemain terbaik, siapa yang nantinya akan menjadi top skor. Namun harus berpikir bahwa
Indonesia harus juara Piala AFF, bahwa kita sudah lama sekali menanti Indonesia untuk juara AFF. Bahkan saya sendiri sejak tahun 98 sudah menanti Indonesia untuk menjuara Piala AFF, namun hingga saat ini Indonesia belum meraih sama sekali, dan hanya perolehan menjadi runner up selama 6 kali itulah adalah prestasi terbaik tim nasional Indonesia di Piala AFF. Namun pada tahun 2022 ini, Piala AFF 2022 ini, hal inilah yang menjadi momentum terbaik saatnya Indonesia bisa menjuari Piala AFF. Nah, itulah mungkin yang menjadi harapan bagi semua supporter Indonesia. Tidak hanya saya, namun semua supporter yang ada di Indonesia berharap Indonesia harus juara di Piala AFF pada 2022 ini, dan di pertandingan pertama melawan Vietnam di semifinal harus dimaksimalkan sebesar mungkin agar Indonesia bisa menang banyak dengan Vietnam, baik itu dengan skor 3-0 maupun 4-0. Dan tidak ada yang tidak mungkin Indonesia bisa menang dengan Vietnam dengan skor besar. Tinggal pemain Indonesia sendiri yang mempunyai tekad untuk mau mengalahkan Vietnam dengan skor besar atau tidak. Inilah yang menjadi tantangan buat pemain-pemain Indonesia. Ya, mungkin pada pertandingan melawan Vietnam nanti di leg pertama di Stadion GBK, mungkin komposisi pemain yang dimainkan oleh Sintayong tidak jauh beda dari apa yang ditampilkan pada saat melawan Thailand, dan mungkin ada beberapa perubahan di sektor belakang, sebut saja seperti Fahrudin yang mungkin bisa saja digantikan oleh Rizky Ridho, karena pada saat melawan Filipina Rizky Ridho cukup bermain bagus dan lugas, dan mungkin Fahrudin bisa saja diistirahatkan terlebih dahulu karena memang dari beberapa pertandingan Fahrudin selalu mengalami sikap gugup dan panik apabila diserang balik oleh pemain dari negara lawan. Nah, inilah yang mungkin saja Fahrudin dicadangkan, dan mungkin Rizky Ridho atau Hansa Muyama yang akan dimainkan pada saat melawan Thailand. Dan bisa saja Sintayong memainkan 3 center back di lini belakang dengan biasanya menggunakan formasi 3-4-3. Nah, inilah yang mungkin akan dimainkan oleh Sintayong dengan menggunakan 3 center back, dan mungkin ada beberapa perubahan di sektor depan. Diantaranya adalah mungkin Egy dan Sadil juga dicadangkan, dan sepertinya Dendi lebih dipercaya oleh Sintayong dalam beberapa pertandingan terakhir, apalagi Dendi sudah mencetak 2 gol. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh Dendi agar bermain bagus karena sudah dipercaya oleh Sintayong, karena Indonesia juga tidak memiliki striker yang cukup tajam selama ini. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Dan mungkin di sektor gelandang Rahmat Irianto, Mark Klok, dan juga Ricky Kambuaya mungkin akan dimainkan di awal-awal pertandingan oleh Sintayong, dan mungkin Marcelino nantinya di babak kedua atau di pertengahan pertandingan Marcelino akan dimainkan untuk menjadi pendobrak dari Indonesia. Nah, namun jika dilihat dari melawan Vietnam ini, mungkin Sintayong lebih memainkan pemain yang cenderung tidak terlalu menyerang. Mungkin saja Rahmat Irianto, Mark Klok, dan juga Ricky Kambuaya nantinya yang akan mengisi di sektor tengah ini jika menggunakan formasi 4-3-3. Nah, jika menggunakan 3-5-2 mungkin Mark Klok dan 3-4-3 atau 3-5-2 mungkin gelandang yang akan dimainkan adalah Mark Klok dan juga Rahmat Irianto yang akan menjadi jangkar di sini. Nah, semoga Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam
dengan skor yang cukup besar, karena dengan skor yang cukup besar dan telak ini bisa memperingan Indonesia di leg kedua nantinya pada saat Vietnam menjadi tuan rumah. Nah, di sektor kiper kemarin Nadeo sempat cedera, namun di informasi terakhir bahwa Nadeo ini sekarang sudah mulai pulih kembali. Namun sebaiknya untuk menghindari resiko, Sintayong seharusnya memainkan kiper selain Nadeo, yaitu ada Sahrul Trisna yang bermain melawan Filipina menggantikan Nadeo yang cedera pada saat itu, dan juga ada Muhammad Riyandi. Dan mungkin dari jam terbang mungkin Sahrul Trisna yang mungkin akan dimainkan karena sudah main melawan Filipina. Namun Muhammad Riyandi tidak bisa diabaikan begitu saja, karena Muhammad Riyandi juga mempunyai pengalaman di tim nasional kelompok umur, yang mana Riyandi juga bermain bagus pada saat memperkuat Persis Solo. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh Sintayong. Ya, mungkin begitu saja, dan kita berharap agar Indonesia bisa menang dengan skor yang telak di Gelora Bung Karno, kandang dari tim nasional Indonesia. Ya, mungkin begitu saja. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel, dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.